Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Afif dan teman-teman semua. Kami dari kelas RA kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar pengolahan sinyal biomedis. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Karina Lukitasari dengan NIM 121430007, Faiza Deva Almovera dengan NIM 121430152, dan saya sendiri Salsabila Septar Arisma dengan NIM 121430145. Mungkin bisa langsung masuk ke dalam materi. Di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan EEG yang telah kami kerjakan. Pada soal pertama, kita diperintahkan untuk memotong dataset. Di sini sebelumnya kita akan mengimport data drive ke dalam Google Colab. Di sini pada baris pertama kita akan mengimport data tersebut ke dalam Google Colab. Pada baris kedua dan ketiga itu kita akan pada baris kedua dan ketiga itu untuk mengkonekkan data tersebut ke dalam folder, dan pada baris keempat yaitu pada ls itu merupakan file yang diinput. Kemudian kita akan menampilkan dataset awal terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sintak dari tampilan dataset awal. Ketika di-run, dataset tersebut akan memunculkan hasil, yaitu dataset penuh untuk tampilan tersebut. Ini merupakan tampilan dataset tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan potong dataset dan gunakan sinyal hanya di kanal AF3, AF4, 01, dan 02. Nah, ini merupakan sintak untuk memotong dataset yang akan kita gunakan saja. Next. Nah, ini juga fungsinya sama saja untuk memotong dataset. Nah, ketika dataset tersebut di-run, hasilnya akan terpotong otomatis, yaitu pada AF3, 01, 02, dan AF4. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk soal 2, pastikan sinyal tidak ada line noise pada sinyal EEG 50-60 Hz. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan normalisasi data, di mana sintaknya terlihat pada layar. Nah, normalisasi data ini tuh bertujuan untuk mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan data untuk menggunakan skala umum, tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentang nilai atau kehilangan informasi. Nah, normalisasi juga diperlukan untuk beberapa algoritma untuk membuat model data pada biner. Nah, ini merupakan hasil dari run sintak untuk normalisasi data. Kemudian untuk analisis spektrogram, ini merupakan sintak dari analisis spektrogram dengan hasil grafiknya sebagai berikut. Kemudian, ini merupakan sintak dari domain frekuensi dengan hasil sebagai berikut. Pada analisis menggunakan spektrogram sinyal noise, sulit untuk diidentifikasi, sehingga digunakan juga analisis menggunakan domain frekuensi. Nah, setelah dianalisis dengan dua metode tersebut, terdeteksi adanya noise pada sinyal, namun tidak dapat dideskripsikan berapa frekuensinya. Hal ini tuh terjadi karena sinyal noise tersebut sangatlah kecil, bahkan hampir mendekati nol. Kemudian, desainlah sebuah filter FIR dengan metode window dan gunakan window hemming untuk memfilter line noise. Nah, berikut itu merupakan hasil perhitungan manual yang telah kami lakukan, di mana hasil dari perhitungan kami adalah 173. Nah, kemudian tampilan hasil respon impulse dari filter dan respon frekuensi dari filter. Nah, ini merupakan sintaknya dan ini hasilnya.
Gambar ini tuh merupakan hasil pendeklarasian dari input data yang diperintahkan, yaitu low pass. Nah, kemudian ada aplikasi filter yang sudah Anda buat pada kanal AF3, AF4, 01, dan 02. Nah, ini merupakan sintaknya dan ini merupakan hasil deklarasinya. Yaitu yang ketiga, gelombang-gelombang otak pada delta 0,5 sampai 4 Hz, theta 4,8 sampai 8 Hz, alpha 8 sampai 13 Hz, dan menggunakan filter IIR metode transformasi bilinear, di mana pada layar tersebut merupakan sintak untuk rekonstruksi sinyal EEG. Selanjutnya, sinyal setelah di-run didapatkan hasil pada layar seperti sinyal-sinyal tersebut, di mana sinyal tersebut didapatkan dari hasil deklarasi channel dan rekonstruksi sinyal EEG. Yang kedua yaitu desain filter yang Anda pilih untuk setiap gelombang otak. Pada layar merupakan sintak yang digunakan untuk mendefinisikan filter yang digunakan dalam pengolahan data. Selanjutnya yaitu sintak untuk mendefinisikan filter yang digunakan dalam pengolahan data didapatkan setelah di-run didapatkan hasil seperti grafik pada layar, di mana grafik tersebut mendefinisikan filter yang digunakan dalam pengolahan data. Selanjutnya, tampilkan respon frekuensi untuk setiap desain filter yang telah Anda buat. Pada layar ini sintak digunakan untuk melakukan ekstraksi band untuk semua data. Dan pada sintak selanjutnya digunakan untuk membuat rentang waktu, di mana setelah di-run didapatkan hasil digunakan untuk rentang waktu untuk plotting di x-axis. Selanjutnya yaitu aplikasikan desain filter yang Anda telah buat untuk mendapatkan gelombang-gelombang otak yang diminta. Lakukan pada semua kanal yang diminta dan tampilkan hasilnya. Pada di layar yaitu merupakan sintak untuk desain filter yang telah dibuat dan untuk mendapatkan gelombang-gelombang otak. Didapatkan hasil setelah di-run, yaitu pada hasil ekstraksi gelombang didapatkan hasil desain yang bekerja sesuai dengan keinginan. Selain itu, kami juga melakukan perubahan bentuk ke frekuensi domain dan muncullah gelombang delta, theta, dan alpha yang bekerja sesuai dengan desain filter yang telah kami buat. Cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.